Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا معاشر المسلمين والmuslimat, para bapak, saudara ibu, para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, sedaya hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, semata-mata dengan karunia dari Allah, dengan izin dari Allah, kita bisa kembali hadir di salah satu tempat yang Allah cintai dalam rangka untuk terus berbekal diri, karena saya, Anda, dan seluruh jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar berkenan untuk mewafatkan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Para bapak, saudara ibu, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demit orang dulit, setan orang. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Jawa yang mengatakan aja susah nyawang wong bunga, aja bunga nyawang wong susah. Jangan sedih melihat orang bahagia, jangan bahagia melihat orang sedih. Tentunya ini nilai-nilai warisan leluhur yang layak untuk kita lestarikan sebagai pribadi turunan Jawa, sebagai pribadi muslim. Kita berusaha untuk bahagia ketika ada orang yang berbahagia, dan sedih manakala menyaksikan ada saudara-saudara kita yang sedang susah. Namun, pernahkah Bapak Ibu berpikir, makhluk pertama kali yang justru susah melihat orang bahagia, kemudian bahagia melihat orang susah? Siapa makhluk pertama kali sing kados ngaten? Sinten? Iblis. Pertama kali ini kapan niku? Kapan? Masya Allah. Wekdalipun manusia pertama diciptakan inggih menika Nabi Adam. Iblis bukannya senang karena melihat ada orang yang diciptakan, tapi malah sedih. Lebih sedih lagi ketika Nabi Adam
diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama seluruh makhluk yang bahkan malaikat saja tidak diajari. Ya. Tidak diajari sebanyak yang diajarkan kepada Adam, apalagi iblis. Paribasannya ndian kai bocah nembe bengi sore asih mampu kencur. Kenang apa sih dijenengi mampu kencur? Padu kayak sana kencur ya dong lahir ya. Dia mampu kencur. Malah wis duwe ilmu akeh banget. Iya. Aku sing kawin biyen, karena iblis itu kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab-kitab tafsir, sebagian ulama menerangkan iblis lebih duluan diciptakan dibandingkan manusia. Aku sing kawin biyen malah nembe duwe ilmu sedih. Iya. Lebih sedih lagi ketika Allah menyuruh para malaikat untuk menghormati Nabi Adam dengan cara bersujud, dan saat itu iblis berada di barisan para malaikat semata-mata dengan takdir dari Allah. Ya. Disuruh ikut bersujud menghormati Nabi Adam. Lawang barang kawit pertama diciptakan bewis ora seneng maning sing kon ngormati kalian Nabi Adam, maka iblis pun menolak. Dengan penolakan iblis itu, maka Allah menggolongkan iblis ke dalam makhluk yang tersesat karena kesombongannya menolak perintah Allah. Semenjak saat itu iblis menyimpan dendam kesumat kepada siapa? Kepada Adam khususnya, dan kepada seluruh keturunan Nabi Adam alias manusia. Sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-39 dan 40. Quran surat nomor Al-Hijr 39-40. Allah mengisahkan bagaimana dendamnya iblis, di mana iblis bersumpah di hadapan Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata di hadapan Allah, wahai Rabb, dengan sebab engkau menilaiku sesat, karena apa tadi? Menolak perintah Allah. Ya. Dengan sebab engkau menilaiku sesat, maka aku pasti akan berusaha menghias-hiasi, memperindah perbuatan maksiat di hadapan manusia, supaya mereka mau berbuat maksiat. Ya. Terus kalau berbuat maksiat, wala ughwiyannahum ajma'in, dengan itu aku akan berhasil menyesatkan manusia semuanya. Ajma'in, pakai kata-kata ajma'in, artinya apa? Seluruhnya, semua manusia. Jadi setan, iblis, pokoknya kepriwen carane kabeh menungsa sesat, ngonger sesat, melu bareng-bareng iblis tengkuli teng neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang walaupun iblis minta sama Allah supaya ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, tapi ujung-ujungnya belum mudi neraka. Ya, disiksa kekal selama-lamanya di sana. Maka iblis pun dendam kepada manusia, menyalahkan nih gara-gara Nabi Adam. Maka gimana caranya? Pokoknya Adam, anak keturunannya saya sesatkan, saya bawa ke dalam neraka. Tapi itu di ayat 39. Di ayat 40-nya iblis menyebutkan ada segolongan manusia
satu tipe manusia yang iblis mengakui tidak bisa disesatkan. Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah di antara mereka yang terpilih karena ikhlas. Karena apa? Ikhlas. Jadi dalam ayat ini 3940 surat Naba Al-Hijr, iblis begitu semangat dan yakin bisa menyesatkan seluruh manusia, tapi iblis juga mengakui kalau ada manusia yang tidak bisa digoda, tidak bisa disesatkan, demi orang nggak bisa disentuh. Jadi ini bocah zaman now untouchable. Untouchable siapa? Nggak bisa disentuh dalam tanda kutip. Ya, bahasanya Bang Jawa kan angker lagi di kode sana. Jadi lagi ketempelan setan, ketempelan tok ya ini. Ada jenis manusia yang tidak bisa digoda, disesatkan oleh iblis, dan itu diakui sendiri oleh iblis. Siapa? Yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah, diistimewakan karena memiliki keikhlasan. Berarti siapapun manusia yang ingin selamat dari godaan iblis, dari kesesatan, dari siksa neraka, dia harus memiliki keikhlasan. Sebelum itu ngapunten, kalau tanggal ini Bapak Ibu keturunan ibu Nabi Adam apa sanes? Yakin ya? Maksudnya bukan anak sing ragu, nek aku keturunane jerene Pithecanthropus wajakensis, nopo palayo javanicus, nopo soloensis, wonten teng mriki sing keturunane kera. Wonten apa boten? Boten nggih. Niki ndian sing sepuh-sepuh boten sinau nika nggih, tapi jabane kula SMP niku kan wonten niku teori Darwin, teori evolusi yang tidak pernah terbuktikan secara klinis, hanya hipotesa saja, terkaan, dugaan, sampai sekarang nggak terbuktikan. Ya, hanya teori-teori saja. Manusia ya turunan manusia, saking sinten Nabi Adam. Yang ingin selamat, tidak disesatkan, tidak dimasukkan dalam neraka bersama iblis, dia harus memiliki keikhlasan. Persoalannya, ikhlas itu urusan hati. Yang tahu hakikat seseorang ikhlas napa mboten ikhlas niku namung Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian masing-masing pemilik hati. Itu pun tidak ada orang yang berani menjamin dirinya ikhlas. Kadang-kadang kan aku ikhlas, temenan ikhlas, baru gue nengguri grundel ya, jurene ikhlas wis gudel omah maneman temen ya bodoh. Dan bahkan sebagian ulama menerangkan kalau ada orang selain Nabi dan Rasul mengklaim dirinya ikhlas, mukhlis, maka dipertanyakan keikhlasannya. Loh kok bisa? Ya, para sahabat, mereka yang begitu luar biasa perjuangannya, amal ibadahnya, ketaatannya, sedekahnya, baca Qur'annya, itu gak pernah mengklaim dirinya ikhlas. Entah saya pernah sampaikan di sini atau tidak. Selevel Abdurrahman bin Auf. Sinten sing boten kenal Abdurrahman bin Auf? Sahabat ingkang sugih boten ketulungan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, luar biasa kekayaannya. Jangan tanya sedekahnya, miliaran, atau kalau sekarang mungkin triliunan.
ibadahnya, pembelanya kepada Rasul, jihadnya, perangnya bersama Rasul, jangan ditanya. Tapi beliau, cara pandangnya dengan harta itu beda dengan kita. Saya ingin tanya jenengan Bapak Ibu, jenengan rajin sholat, rajin sedekah, puasa, baca Quran, terus jadi wong sugih, kinten-kinten jenengan penilaianipun kalian harta niku sugih kepripun? Dalam arti ini karena apa kok saya bisa sugih? Karena Allah. Tentu maksudnya biasanya gitu. Wong sugih rajin sholat. Oh, kiye merga uripku berkah, rajin ibadah makane sugih. Biasanya orang kayak gitu. Nggih napa nggih? Gua ngarana wong ada jin ibadah orang sugi-sugi, berarti aku urip ora berkah ya. Kalau Abdurrahman bin Auf ketika beliau diberi kekayaan yang luar biasa, beliau justru memandang jangan-jangan kekayaan yang Allah berikan kepadaku ini adalah balasan amal-amal ketaatan yang disegerakan di dunia, sehingga aku tidak akan mendapatkan bagian ganjaran kelak di akhirat. Jangan-jangan harta yang banyak yang Allah karuniakan kepadaku, jangan-jangan adalah balasan atas ketaatan yang disegerakan di dunia, sehingga tidak ada ganjaran lagi untukku di akhirat. Makanya tidak ada satupun peluang untuk beramal ketaatan kecuali Abdurrahman bin Auf masuk ke situ sedekah, karena moh nek diganjar nang dunia tok ora oleh balasan ganjaran nang akhirat. Sampai meninggal dunia beliau berwasiat semua hartanya disedekahkan supaya apa? Tetap jadi amal soleh, ada peluang dapat ganjaran di akhirat. Itu para sahabat, nggak ada yang mengklaim dirinya sudah ikhlas, sudah banyak kebaikan, sudah ini. Kenapa? Ikhlas itu berat. Ikhlas itu tidak ada yang tahu. Loh, nek mekatan berarti pripun carane selamat saking godaan setan? Gimana kita menghindar dari ketempelan setan? Naudzubillah. Wong ikhlas orang ana sing ngerti angel. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang maha sempurna, Allah beritahukan tanda-tanda keikhlasan dalam diri seseorang secara lahir. Dan ini nanti ketika kita kaji bersama, bukan untuk menghukumi, menjustifikasi orang lain, tapi untuk mengintrospeksi diri. Ya aku sedaya dia burung, aku sedaya wong ikhlas burung. Tanda-tandane kiye sing keton. Kiye pundi? Kita baca di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Kalau tadi Al-Hijr 39-40. Kalau sekarang kita ke Al-A'raf 16-17. Dua ayat ini sejatinya pembahasannya mirip dengan Al-Hijr 39-40, yaitu tentang sumpahnya iblis. Tapi ada sedikit perbedaan. Apa bedanya? Kita simak. Allah Ta'ala berfirman, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis bersumpah di hadapan Allah, karena engkau ya Allah telah menilaiku sesat, maka aku pasti akan menyelewengkan, menyimpangkan manusia dari as-sirat al-mustaqim, dari jalan yang lurus.
unggal dina nyuwun ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi setan akan berusaha sekuat tenaga bagaimana kita manusia, naudzubillah, menyimpang dari jalan yang lurus. Gimana caranya? Iblis mengatakan, summa la'atiyannahum, aku akan datangi mereka, akan goda mereka, min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Dari depan, kata para ulama di tafsir, iblis akan menggoda manusia supaya ragu dengan kehidupan akhirat, ragu dengan surga dan neraka, sehingga naudzubillah ketika ada komentar-komentar yang bisa jadi itu komentar karena ketempelan iblis, ketempelan setan. Jenengan yakin ana surga neraka? Apa wis tau betul ngana? Ini pertanyaan yang muncul untuk membuat apa? Keraguan. Wis tau weruh dewek untuk membuat apa? Keraguan. Iya. Kalau sampai kita ya, terbesit dalam benak kita pikiran-pikiran seperti itu, kita sedang ketempelan setan. Naudzubillahi min dzalik, segera beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, supaya tenang. Dan hati-hati jangan mendekati orang-orang yang suka kayak gitu cara tanyanya. Ya. Kalau boleh kita sedikit berkomentar bagi orang-orang yang punya keraguan seperti itu. Jenengan ora yakin ana surga neraka, yang pakai ngendika ora wong tau weruh. Baik. Saumpamane, walaupun ini bukan memastikan, dalam arti kita yakin penuh surga neraka itu ada karena dikabarkan oleh Allah yang maha benar yang menciptakan kita dengan seluruh bukti-bukti dalam semesta ini. Terus apa rugi nih nek aku lampai kesayangan? Apa rugi nih? Berbuat baik kan untuk siapa kembalinya? Untuk diri kita sendiri. Buah kebaikan itu untuk masing-masing kita. Makanya Allah juga berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Anda ketika berbuat kebaikan itu untuk diri kalian, kembalinya kepada diri kalian, di dunia maupun di akhirat. Allah itu nggak butuh ibadah kita. Allah itu maha kaya. Allah nggak butuh ketaatan-ketaatan kita. Ketaatan yang kita kerjakan itu kembalinya untuk kepentingan kita sendiri, kebaikan kita. Hari ini berbagai negara dipusingkan dengan krisis misalkan. Ya. Sebenarnya di samping masalah krisis terkait krisis energi, BBM, yang lebih mendahului itu sebenarnya itu krisis ekonomi dari sisi kinerja sistem yang dipakai. Ya. Apa itu? Kita singgung sedikit masalah riba, bermuamalah dengan riba, yang kalau orang pinjam 1.000 kudu bali 1.100 apa 1.050 tok perak be ora apa-apa ora. Iya. Apa ngger per bulan 1.000 selawe, ngger 10 bulan selawe ping 10 wis kena pira? 2.500 apa 250 ya. 250. Iya. Itu ketika seseorang berusaha menjauhi larangan Allah supaya jangan bermuamalah dengan riba, maka niscaya permasalahan ekonomi berangsur-angsur akan membaik di negara manapun. Karena sebenarnya menurut
para pakar ekonomi Islam, masalah utama dari keterpurukan ekonomi negara manapun itu karena muamalah riba. Sing dia nyilih kae utangnya gede, sing utangi jebule utang. Yang pernah saya singgung coba Bapak Ibu, negara sing paling akeh utangnya negara putih. Negara putih. Coba sih buka berita-berita di internet putih mawon. Negara sing utangnya paling akeh ke negara Amerika, sing jarine paling digdaya, paling kuat, jebule utangnya ngaduk-aduk. Wong Amerika yang rasa kena krisis pada baik, banyak yang protes. Maka kembali, apa ruginya kalau kita berbuat baik di dunia ini? Andai pun surga neraka nggak ada, tapi sebagai muslim kita yakin 100%, kalau ada 1000% nggak ada ya 1000%, karena 100% itu kan terserah. Pokoknya yakin seyakin-yakinnya bahwa surga neraka itu ada. Sekarang dibalik, jenengan ngelampai kemaksiatan dosa, dipikir surga neraka nggak ada. Nek temenan ternyata dibalik surga neraka ada, jenengan maksiat arep keperwen jajan. Sama sing rugi, sing ora percaya. Ya. Maka setan diantara caranya menggoda manusia supaya menyimpang dari jalan yang lurus, membuat ragu urusan akhirat dari arah depan, dari arah belakang. Maksudnya nopo, para ulama yang tafsir menjelaskan supaya cinta mati terhadap dunia, cinta berlebihan dengan dunia. Anak-anak zaman sekarang lebih suka, lebih milih untuk mungkin bermain dengan gadgetnya sampai melupakan birrul walidain, urusan akhirat. Tolong tasna kelambi engko disit mak tanggung nopo? Dolanan game. Cinta terhadap dunia. Kayak gue orang putra-putranya bapak ibu. Iya. Ini kalau dibiarkan tidak dikasih pemahaman yang lurus dengan cara yang benar, akan jadi generasi-generasi berikutnya yang tidak peduli dengan urusan akhirat. Karena digoda setan, ketempelan setan, sing penting ngurus itu ya. Ini dari belakang. Dari kanan, setan berusaha memunculkan kerancuan berpikir terhadap agama. Ada orang-orang yang mengatakan, iya sih, kaumnya Nabi Lut disebutkan dalam Quran, kisahnya diazab oleh Allah karena nopo? Karena nopo diazab kaumnya Nabi Lut? Ya, naudzubillah, LGBT, jeruk makan jeruk. Tapi ini temenan nih, sing ngomong kayak gini, niku ditulis dicatat oleh semacam harian elektronik ataupun cetak. Tapi kita perlu mengecek kembali keabsahan historisnya, ceritanya. Berarti kue wong lagi ragu kalian kabare Allah ingkang disebutkan teng Quran. Padahal itu orang ngaku dirinya muslim, walaupun jadinya Islam liberal ya. Jadi anak Islam liberal. Islam itu nyerah, berserah diri kepada Allah. Liberal kayak bebas. Priwen ceritane ketemune nyerah karo bebas, kepriwen jajal. Angel, boten saged. Iya. Tapi itulah orang-orang yang kebelingan. Sampai Al-Quran diragukan keabsahannya. Ingin membuat umat itu kebingungan. Loh kaya buktine anak negara-negara sing mengesahkan pernikahan sama jenis ya ora diadab. Iya. Membuat keraguan dalam agama. Iya. Padahal ngapunten Bapak Ibu yang kami hormati. Nek pemikiran LGBT diiyakan, disetujui oleh seluruh manusia,
Dan itu persetujuannya terjadi 100 tahun yang lalu. LGBT sah kabian setuju. Kira-kira jenengan ana apa ora sedikit? Kira-kira jenengan terlahir mboten? Hah? Ya ora, wong jeruk mangan jeruk apa lahir jeruk? Dalam tanda kutip. Kalau semua orang mengesahkan setuju, perempuan dengan perempuan boleh, laki-laki dengan laki-laki boleh, lahir apa ora menungsa? Rampung. Dan itu proyeknya setan. Ketika Rasulullah SAW justru akan membanggakan umatnya di hari kiamat dalam sabda beliau, tazawwajul walud al-wadud, nikahilah oleh kalian wahai laki-laki, nikahi perempuan-perempuan yang banyak anak, potensinya banyak anak, dan wadud, penyayang dengan anak-anaknya. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku akan merasa bangga dengan umatku yang banyak di hari kiamat. Rasul itu senang kalau umat Islam jumlahnya banyak. Lah ini ada pemikiran orang apa lanang karo lanang, wadon karo wadon. Berarti kan proyek ben apa? Ben apa Bapak Ibu? Ben orang anak sing lahiran bertentangan. Iya. Dari arah kanan, dari arah kiri dibuat supaya senang dengan kemaksiatan. Ini mirip dengan yang Al-Hijab. Dihias-hiasi kemaksiatan seakan-akan indah. Dan saya tidak bosan-bosan karena alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan di hadapan ibu-ibu yang banyak. Ibu-ibu, setan itu pinter banget goda kaum Hawa. Di antara godaannya, wong jenengan apik, ayu, rambutnya nggih dawa semampe, eman-eman anggar tutupi kerudung jilbab, wong ayu kok. Sampai ada orang ketika ditawari, kapan pakai jilbab? Engkau ngenteni wis madan tua lah. Wis ora sing melik. Berarti nggo jilbabe merga napa niku? Merga Allah. Merga napa? Merga tua. Wis ora sing melik. Setan itu pintar. Ya. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, ketika Nabi Adam pertama diciptakan oleh Allah, dimasukkan ke surga, dikasih teman Hawa, digoda oleh iblis, memakan sesuatu yang terlarang dari suatu pohon di surga, sebelum akhirnya dihukum diturunkan ke dunia, mereka mengalami hukuman yang boleh dikatakan menjijikan. Begitu makan, apa yang terjadi? Terbuka seluruh auratnya, pakainya terlucuti, sehingga berusaha menutupi. Adam dan Hawa alaihi wassalam berusaha menutupi tubuhnya dengan dedaunan di surga. Kata sebagian ulama menerangkan, memberikan pelajaran berharga, terbukanya aurat itu hukuman. Nek enten tiyang muslim kok malah seneng aurate keton, niku tiyang saweg dipun hukum kalian Allah. Maka jangan sampai sedih ketika kita melihat mendengar ada ibu-ibu sudah sepuh berjilbab diajak tampil di hadapan televisi, ya konon demikian, untuk memberi selamat anaknya yang jadi artis, membuka aurat nggak pakai jilbab, bangga. Padahal anaknya sedang dihukum oleh Allah karena buka aurat. Ya. Dibuat senang dengan kemaksiatan, indah kemaksiatan. Kalau sudah seperti itu, depan, belakang, kanan, kiri, apa efek godaan setan? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Itu ada di ujung surat Al-A'raf ayat 17. Ya Allah, dengan godaan yang aku lancarkan kepada manusia begitu gencar, depan, belakang, kanan, kiri, engkau tidak akan menjumpai kebanyakan manusia bersyukur. Kalau di surat Al-Hijr, orang yang tidak bisa digoda setan, orang yang ikhlas. Kalau di surat Al-A'raf, orang yang sudah tergoda oleh setan, tersesatkan oleh setan, tidak bisa
syukur. Berarti tanda-tandane wong ikhlas banyak bersyukur. Tanda-tandane wong ikhlas niku napa? Banyak bersyukur karena nggak bisa disesatkan. Sebaliknya, tanda-tandanya orang yang tidak ikhlas sulit banget untuk bersyukur. Niki Bapak Ibu. Maka perhatikan diri kita masing-masing mulai saat ini. Saya itu orang yang gampang bersyukur apa malah gampang kufur nikmat? Ya. Titik-titik ngeluh, grudel, ngeresula, ya. Perhatikan diri kita masing-masing. Dan syukur itu selain pengakuan dalam hati, seyakin-yakinnya seluruh nikmat Allah, seluruh nikmat yang kita rasakan adalah datang dari Allah. Kemudian juga mengucapkannya dengan lisan, alhamdulillah dapat nikmat ini, anu dan itu. Yang paling penting syukur itu adalah ketika seluruh nikmat yang Allah berikan digunakan untuk ketaatan dan bukan untuk kemaksiatan. Dapat nikmat badan sehat, maka bentuk syukurnya boten namung alhamdulillah sehat kinakie orang penyakit, tapi bentuk syukur yang paling kentara dan paling utama nek midhanget adzan langsung berangkat ke masjid. Sing saweg sadeyan laris alhamdulillah laris, tapi begitu terdengar azan kok tidak tutup kemudian berangkat ke masjid, maka itu belum dikatakan bersyukur. Iya. Seperti apapun kondisi seseorang, kalau dia orang yang ikhlas, dia akan tetap berusaha bersyukur. Seberat apapun, sesulit apapun. Dan contoh yang paling indah di antara contoh-contoh yang paling indah, satu di antara contoh-contoh yang paling indah tentang kesyukuran adalah seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair rahimahullah. Wonten tabi'in asmanipun sinten? Urwah bin Zubair. Nah kita sami sadar nggih. Kerja pinten? 20-30 lah. Masya Allah ya, berarti masih ada waktu 10 menit. Sekarang ini lama-lama saya ajak interaksi kok meneng baik, apalagi perhatian, apalagi wis ya. Gak tegakan serius sih. Serius tuh, boten ngantuk, boten nggih. Urwah bin Zubair rahimahullah. Beliau ulama di zaman tabi'in, zaman setelah para sahabat, namanya zaman tabi'in. Seorang ulama, ahli ibadah, ya, ketaatan beliau kerjakan, ahli ilmu juga. Tapi namanya hidup di dunia, mbok arep ngibadah seapik apapun, tetap urip nang dunia pasti diuji. Ya, terus ngapunten Bapak Ibu, aja ngenangen nek aku anggar salatnya apik ya apik, orang bakalan diuji sing susah-susah. Aja ngenangen nek iki. Wong nang dunia pasti diuji. Karepe ujiannya sing kepenak terus ya kula nggih sami kepengene ujian sing kepenak terus. Tapi orang mungkin, karena Allah sudah memastikan ya bahwa Allah itu akan menguji dengan bisyarri wal khair. Menguji dengan apa? Syar, kesulitan, keburukan, khair, kemudahan. Ini dua jenis ujian yang sudah pasti akan dirasakan setiap orang. Urwah bin Zubair diuji. Apa ujiannya? Beliau ditimpa penyakit yang membuat kakinya membusuk. Deyan anggar sikin deyan, penyakit apa? Sehingga benar busuk apa? Diabetes mellitus sing basah.
Itu bisa sampai kadang-kadang naudzubillah bosok. Nah, ben orang merambat niku kudu dipotong. Tapi ngapunten nggih, kita berhusnuzon kepada para tabi'in ya, bahwasanya Urwah bin Zubair ini tidak seperti orang zaman sekarang yang ngapunten banyak yang diabetes itu karena kebanyakan konsumsi gula berlebih. Insya Allah Urwah bin Zubair bukan tipe orang yang waktu ke urung pabrik gula urung ngadeg ya, jadi orang banget gula berlebih. Tapi intinya itu takdir Allah. Mungkin ada yang kena gula, kena diabetes bukan karena banyak makan gula, mungkin juga ada. Dengan takdir Allah, Urwah bin Zubair diuji, kakinya busuk dan harus diamputasi. Zaman semonten ngamputasi menika mboten kados zaman sepriki, alatnya canggih, bisa cepet. Zaman semonten ngamputasi menika nganggo gorok. Nganggo napa? Lah terus ben supados mboten patios kraos gerah, mboten patios kraos lara sakit kepripun kon ngunjuk khomer. Urwah bin Zubair mboten purun. Karena khomer itu haram secara asal. Walaupun dalam kondisi terdesak hendak diamputasi, dioperasi, akhirnya secara hukum fikih boleh. Tapi Urwah bin Zubair tidak mau. Nah, terus kapan diamputasi ini? Tunggu ketika sholat. Begitu sholat sunnah dilakukan prosesi amputasi, digorong. Rambungnya kira-kira berapa menit? Berambung dipotong, diolesi kalian minyak panas ben getih mboten ngalir bleber-bleber. Udah disuntik tok ben menghentikan pendarahan. Minyak panas sing mendidih di olesaken. Pripun rasane? Nauzubillahi min dzalik. Urwah bin Zubair pun pingsan. Begitu siuman, Urwah bin Zubair mengatakan alhamdulillah. Jenengan ngomong beramputasi kok teh ngomong alhamdulillah. Pripun? Kian wong apa? Wong waras apa orang? Itu belum sampai di situ. Begitu siuman mengucap alhamdulillah, dengar kabar lagi anaknya, salah satu anaknya meninggal. Dalam sebagian riwayat disebutkan kecelakaan keinjak kuda. Juga Urwah bin Zubair mengatakan alhamdulillah. Jajan. Kenapa bisa seperti itu? Maka Urwah bin Zubair memberikan alasan. Ketika dipotong kakinya, beliau mengucap alhamdulillah. Kana li atrafa arba'. Ya. Dulu aku punya 4 anggota badan yang bebas bergerak. 2 tangan, 2 kaki. Pinten? Sekawan. Wa akhadta wahidan ya Allah, sekarang kau ambil 1, mengaku itu milik Allah, pasti akan diambil. Engkau ambil 1 ya Allah. Wa abqaita 3, dan engkau masih sisakan untukku berapa? 3. Sing dicekot pinten? Setunggal. Sing taksi wudu 3. Kathah budi sing 3. Maka alhamdulillah. Niku wong bersyukur kados niku. Diambil 1, alhamdulillah masih ada banyak. Diambil lagi masih pula banyak. Ya. Pokoknya bagaimana dia mengingat nikmat Allah itu masih sangat banyak dibandingkan yang diambil. Masih sangat banyak. Andai pun seluruh dunia diambil, tapi dia masih punya 1 nikmat, dia sudah sangat pantas mengucapkan alhamdulillah. Nikmat apa itu? Nikmat hidayah. Nikmat iman. Ada seorang pemuda umur 26-27 tahun, kecelakaan, tidak bisa bergerak sama sekali seluruh anggota tubuhnya kecuali leher ke atas. Telepon sama Syekh Abdul Razak, seorang guru besar bidang akidah di Madinah, ya, mengatakan alhamdulillah, justru saat ini saya menemukan kebahagiaan. Sang Syekh pun merasa heran. Oh, Anda itu nggak bisa apa-apa kok bisa alhamdulillah. Dulu ketika masih sehat, bisa kemana-mana, bisa touring, bisa merasakan bahasanya wong Jawa molimu. Ternyata tidak merasakan ketenangan batin. Berkecelakaan
diberi hidayah oleh Allah bisa mengucap alhamdulillah. Atine tenang merga nopo hidayah iman modal utama masuk surga. Kudu sugih, kudu sehat. Apa jaminan wong sehat mlebu surga? Boten. Sing mlebu surga niku sing iman, sing angsal hidayah, dugi sehat. Yang kedua, kenapa alhamdulillah ketika putranya meninggal? Kata Urwah bin Zubair, kana li abna sab'ah au aulad sab'ah. Dulu aku punya 7 anak, wa akhadta wahidan wa abqaita sittan. Engkau ambil 1 ya Allah, masih ada 6. Pokoknya nek wong sing ikhlas, ora gampang ketempelan setan. Pikirannya pokoknya nikmat Allah masih banyak, kita perlu bersyukur. Akhirnya nek kados ngaten, hawane dadi wong niku saged sabar, rilo kalian bagian saking Allah. Orang Rasulullah wis pokoknya alhamdulillah, dewe apa bae alhamdulillah, nek dewe kurang saya alhamdulillah ala kulli hal, nek dewe sing saya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat niku. Makanya sebagai penutup nih, sudah hampir setengah 9 ya, kayaknya kepala-kepala sudah semakin tertunduk ya. Ini resikonya kalau pengajian barisya kalau tinggi ya. Tapi jadi gede pahala nih, kenang apa? Usahanya tambah kuat nopo nih. Sing usaha lah sing ora usaha. Moga-moga diparingi pahala. Penutup. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu al-jannah." Aku pernah diperlihatkan oleh Allah keadaan surga. Fasyahadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat mayoritas penduduk surga itu orang fakir miskin. Wa uritu an-nar, dan aku juga diperlihatkan kondisi neraka. Wa syahadtu aktsara ahliha an-nisa, dan aku menyaksikan mayoritas kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Niki ngendikane Kanjeng Rasul nggih ampun protes. Makanya kalau jelasaken ampun protes lino jen wong ladon maning kenang maning wae. Saya jelaskan dulu. Kenapa orang miskin banyak masuk surga? Mungkin ada jawaban, ya pada pintar sabar. Wong miskin kan paling ya tenge sabar. Arep bersyukur kepriwen wong rezekine kurang baik misalkan, ya paling sabar. Tapi Bapak Ibu, tadi sudah saya contohkan Urwah bin Zubair, dan beliau alim ulama tapi tidak kaya. Orang miskin atau orang susah tidak mungkin kuat bersabar setelah taufik dari Allah. Kemudian dengan sebab dia itu pandai bersyukur. You know what? Nek wong miskin kur sabar, orang tahu ngemut-emut nikmate Allah. Dia bersyukur dengan nikmat Allah yang masih diberikan kepadanya. Kira-kira syukurnya tahan betul kapan? Tahan betul kapan? Syukur ya ana batase Mas. Lah gue karena nggak pandai bersyukur, akhirnya syukur karena batase. Orang syukur maning, orang gelem sholat maning, akhirnya naudzubillah ninggal orang sholat. Tapi kalau pandai bersyukur, berapapun dapat, tetap yang penting bisa sholat, bisa ngaji, bisa ibadah. Modal utama untuk bahagia selamanya dunia akhirat. Dan hatinya tenang, hatinya tidak kemerungsung, tidak mudah iri kepada orang lain, karena sudah ada bagiannya masing-masing. Kenapa wong gampang irian? Kurang bersyukurlah. Jengai tanggane pada duwe mobil, burung duwe keprimen yang utang apa kredit apa ya, akhirnya kenang riba maning. Iya. Ini untuk orang fakir yang mayoritas masuk surga karena pandai bersyukur. Kok bisa saya katakan demikian? Perhatikan lanjutan hadisnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kondisi neraka, mayoritas penduduknya sinten? Perempuan. Para sahabat kemudian bertanya, loh kenapa kok para perempuan yang banyak masuk surga, banyak masuk neraka, mayoritas di neraka? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab,
yakfurnal ashir. Perempuan-perempuan itu banyak yang tidak bersyukur atau kurang pandai bersyukur kepada suami. Sebelum saya bahas tentang suami, saya ingin beritahu hadis lain, riwayat lain, bahwa ada yang menyebutkan mayoritas penduduk surga juga perempuan. Mayoritas penduduk surga juga perempuan. Loh sing bener di mayoritas penduduk surga perempuan apa fakir miskin? Mayoritas penduduk surga perempuan atau mayoritas penduduk neraka perempuan? Yang benar yang mana? Maka para ulama menjelaskan, mengkorelasikan, menggabungkan. Di surga, untuk para lelaki solih, minimal istrinya berapa? 2. Bisa ada yang lebih, 3, 4, dan seterusnya. Berarti dari situ saja, yang lebih banyak di surga siapa? Perempuan. Nah terus yang fakir, ya fakir mungkin dia juga perempuan yang fakir di dunia, tapi pandai bersyukur. Karena kalau banyak, ya ngapunten, perempuan kaya, raya, apalagi, naudzubillah, bukan malah bersyukur seringnya, ngomong kufur. Duh kok bisa sih malah bukan bersyukur? Iya, banyak yang kufur. Kurang titik sekarang wujud. Duh semennya tok biasanya duit semennya. Ya, kurang fasilitas langsung protes ini dan itu digunakan hartanya untuk apa? Untuk perawatan kecantikan tok, untuk tiktokan, untuk angger wong ngapunten, wong estri ngapunten kok mboten sugih, arep maksiat kepriwen gitu maksudnya. Loh, tapi sing wong wadon mayoritas teng neraka pripun? Ngapunten. Ibu-ibu yang ngaji di dalam masjid ini dibandingkan yang tidak ngaji atau belum mau ngaji, nggak tahu sampai kapan, lebih banyak mana? Yang ngaji apa yang? Berarti sing teng mriki mugi-mugi lubung surga nggih. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Perbandingannya di dunia saja juga sama. Konon sensus penduduk Indonesia, 1 laki-laki berbanding berapa perempuan? Bisa 4, bisa 5. Dan dari 4-5 ini, ngapunten, sing solehah kersa nutup aurat menawi kepanggih kalian non mahram niku mayoritas apa minoritas? Berarti sing mayoritas naudzubillah nek boten tobat tempatnya teng pundi? Nah niku jawabannya. Tapi yang ingin saya jadikan pamungkas, Rasulullah SAW mengatakan bahwa perempuan itu banyak masuk neraka karena mereka kufur, tidak pandai bersyukur kepada suami. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan, lau anna ahadakum ya, tuhsinuna hunna au ilaihinna dahra summa ra'at ma takrahu minka laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Seandainya ada laki-laki dia kerja berbuat baik sama istrinya sepanjang umur, suatu ketika si istri melihat hal yang tidak disukai dari suaminya, maka naudzubillah, tidak jarang istri itu mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Entah ini fakta atau tidak, tapi mungkin saya gambarkan secara gampang. Seorang istri, mas, ngobali kerja tuku martabak manis ya. Kan wong wadon senengnya sing manis-manis. Nggih, insyaallah. Wis balik kerja takoni sama istrine, "Ndi martabak manis?" Aduh, ngapunten, kelalen. Kepriwen bojone? Ora tahu perhatian karo aku. Oh, martabak manis kebe kelalen. Kata-kata ora tahu perhatian itu kata-kata syukur apa kata-kata
Suami bekerja setiap hari, keluar mencari kebutuhan untuk anak istri, tahu-tahu sekali nggak suka, langsung nggak pernah perhatian, nggak pernah cinta, nggak pernah sayang. Itu yang perlu dihati-hati dari wanita solihah. Wanita yang ikhlas, yang tidak akan mudah digoda setan, tidak mudah ketempelan setan, dia akan pandai bersyukur. Setidaknya cukup mengatakan, nggih boten napa-napa Mas. Moga-moga enjing boten kesupe. Kalau suami yang pandai bersyukur, tidak mudah digoda setan, mendengar kata-kata itu nggih boten napa-napa, kayane bakalan ngomong, ya wis tak nolak siki arep martak mari sing ngendi favorit jenengan. Akhirnya dalam keluarga jadi surga dunia sebelum surga akhirat. Tapi nek wis nang donya lah jenenge ketok dikelamen, ora tuh perhatian, bojone ya, memang orang perhatian, arep ngapa kok? Akhirnya nopo? Sedelenge mlebu surga akhirat, mlebu neraka akhirat, wis mlebu neraka dunia teng pundi? Teng griya. Kalau tidak pandai bersyukur. Maka kalau ingin bahagia dunia akhirat, jadilah orang yang ikhlas. Ciri-cirinya orang ikhlas adalah pandai bersyukur. Insyaallah dadi wong sing demit, orang dolit setan, orang doyan, karena tidak disesatkan, dijerumuskan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mengatakan Bapak Ibu yang saged kawula aturaken pangapunten penempatan tidak taruh tersinggung dan sketsa dan pangapunten kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.